Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu Bapa. Memohon ampun ke dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bahwa kami seringkali mertuhankan diri kami, bertuhankan pikiran kami. Kami seringkali lupa bahkan melupakan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berbicaralah Bapa pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Siramilah roh kami Tuhan. Amin. Jika terpisah dari Tuhan, landasan firman Tuhan diambil dari Yeremia 2 ayat 13 yang mengatakan, sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali tempat penampung air bagi mereka sendiri. Penampung yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita terjebak oleh kata-kata dan perilaku yang salah dalam beragama dan bertuhan. Beragama dan bertuhan adalah dua hal yang berbeda. Kesibukan ritual agama yang kita lakukan dalam hal pelayanan, dalam beragama, melakukan ibadah kita secara teratur, itu disebut beragama. Esensi beragama berfokus pada aturan, ritual hukum dalam ibadah. Seorang yang sibuk melakukan esensi beragama, itu adalah sebatas kewajiban saja. Yang kedua adalah esensi bertuhan. Bertuhan adalah berfokus atau mempunyai hubungan vertikal dengan Tuhan secara individu. Dan ini menghasilkan moral, menghasilkan nilai kasih sayang, kejujuran, dan kesadaran akan perlunya Tuhan. Jadi yang penting bukan beragama, tapi bertuhan. Berinteraksi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dalam kehidupan, dalam perjalanan hidupnya. Jangan memberi porsi hanya menjadi objek keberagamaan dengan bentuk seremonial dan liturgi. Bukan itu yang Tuhan mau. Dan ini seringkali terjadi dalam diri kita. Kita merasakan bahwa kita sudah beragama, sekaligus itu artinya kita sudah bertuhan. Bukan. Bertuhan artinya bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi dan kekuatan kita. Artinya bagaimana hidup kita itu bukan lagi dilihat dari orientasi keuntungan pribadi diri. Tetapi boleh berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi standar bertuhan bukan lagi standar dalam diri kita. Tapi bagaimana standar bertuhan adalah standar bagaimana menginvestasikan hidup kita kepada Tuhan tanpa batas melalui sikap dan kelakuan kita menurut kehendak Tuhan. Perilaku kita, kata-kata kita, hati kita yang terdalam. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita untuk kita kembali membenahi hubungan kita dengan Tuhan kita. Jangan-jangan selama ini kita hanya beragama, sibuk sana sini dengan ritual agama kita, dengan pelayanan kita, dengan segala macam hal-hal ritual kita. Tetapi sebenarnya Tuhan melihat bahwa engkau jauh dari hal bertuhan.
engkau jauh dalam hubungan interaksi secara vertikal, secara individu kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mengenal engkau. Ayo, benahi hubungan kita dengan Tuhan. Tersungkurlah engkau di dalam hadirat Tuhan, dalam kesendirianmu. Tak perlu keluar sepatah kata pun dari mulutmu. Tetapi rohmu harus terus menjerit kepada Tuhan. Urayan air matamu memohon pertolongannya, memohon pengampunannya, memohon agar Tuhan memulihkan keadaanmu. Rasa perlu Tuhan, rasa butuh akan Tuhan, kiranya terus mendera jiwamu, agar semuanya menyadarkan engkau bahwa di luar Tuhan engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan, usahamu akan sia-sia. Sekalipun fasilitas tersedia, perlu kita menyadari dan mengaminkan bahwa sesungguhnya kita tidak dapat menjauh daripada Tuhan di dalam melakukan segala pekerjaan kita. Di dunia ini yang kita andalkan dan selalu kita andalkan, baik itu uang, materi, fasilitas, jabatan, kepintaran, kesehatan, dan lain-lain. Tapi jika tidak ada Tuhan sebagai sumber hikmat, sebagai sumber kekuatan, dan sumber kemampuan, dan sumber tuntunan kita, di mana kita mengakui bahwa kita perlu Tuhan, maka jika tidak ada akan hal itu, suatu saat kita akan sampai pada satu titik di mana kita tidak akan berdaya juga. Hampa, kosong, penyesalan. Itu sudah terbukti Bapak Ibu. Saya sendiri melihat begitu banyak orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan harta dan materinya. Kosong, tidak berdaya. Keadaan seperti ini seharusnya membuat kita sadar bahwa kita harus senantiasa memelihara hubungan yang benar dengan Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dengan kata-kata kita, dengan tindak laku kita, dengan hati kita yang bersih dan tulus kepada sesama dan kepada Tuhan. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sudah, sadari aku ya Tuhan, bahwa aku tidak dapat memisahkan diri darimu. Engkau adalah sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, dan sumber segalanya bagi diriku. Dalam nama Yesus aku berdoa, kuatkan aku Tuhan untuk datang kepadamu. Amin. Hidup yang terpisah dari Tuhan menghambat aliran-aliran berkat yang Ia sediakan menurut dan seturut kehendaknya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.